Tragedi Petarukan Pemalang terjadi di kala lintas utara belum seluruhnya double track. Berawal dari delay dan berujung sundulan maut. Bagaimana kejadian dan jumlah korbannya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas utara pasti yang tersimpan di otak kamu sekarang ini seluruhnya udah double track. Karenanya nggak ada lagi cerita kereta disilang dan disusul di sini. Nggak usah heran perjalanan bisa lebih cepat via utara. Nggak sedikit kereta-kereta unggulan yang lewat di sini, juga kereta ekonomi. Termasuk si nomor 1 kereta Argo Bromo Anggrek, di mana kereta tersebut akhirnya luluh juga ngikutin tren jadi stainless steel. Sayangnya kondisi cepat dan nyaman itu nggak akan bisa kamu rasakan 12 tahun ke belakang, di mana double tracknya baru sebagian yang terpasang, belum secara menyeluruh dari Jakarta ke Surabaya. Gak cuma itu, stasiun dan kereta belum sepenuhnya steril kayak sekarang. Masih banyak asongan, pengamen, gelandangan, dan semisalnya ikut naik ke atas kereta api. Terutama kalau berhenti menunggu susul silang. Penumpang berdiri pun masih diperbolehkan. Bahkan kadang meluber nyampe ke gerbong eksekutif, seperti terjadi di kereta api Parahyangan. Balik lagi ke sini. Tragedi Petarukan Pemalang adalah kejadian tragis di tanggal 2 Oktober tahun 2010 dini hari. Melibatkan dua rangkaian kereta di mana satu kereta menyundul kereta lainnya yang lagi berhenti di stasiun Petarukan. Gimana bisa terjadi sundulan tersebut? Kereta mana saja yang terlibat? Berapa korbannya dan dampak yang diakibatkan? Tragedi Petarukan Pemalang berawal dari delay. Kecelakaan maut ini menimpa dua rangkaian kereta Panturanan, yakni kereta Senja Utama Semarang 116 rute Jakarta Pasar Senen, Semarang, Tawang, dan kereta Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir, Surabaya, Pasar Turi. Kedua kereta yang sama-sama berangkat dari Jakarta ini mengalami keterlambatan dari jadwal sebenarnya. Kereta Senja Utama Solo baru meninggalkan stasiun Jakarta Pasar Senen jam 19.30 waktu Indonesia Barat atau telat 10 menit. Begitu pula kereta Argo Bromo Anggrek berangkat dari stasiun Gambir jam 21.37 waktu Indonesia Barat. Normalnya sih jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini berarti kereta unggulan itu delay 7 menit. Saat itu juga menggunakan rangkaian darurat. Diakibatkan keterlambatan itu pula, efeknya ke pola perjalanan di jalur Pantura yang masih belum full double track. Ngaruh ke rencana silangan dan susulan antar kereta. Silang dan susul di stasiun Petarukan. Kereta Senja Utama Semarang normalnya nggak berhenti di stasiun Petarukan, tapi gegara efek delay itu akhirnya terpaksa berhenti di sini untuk disilang dua kereta dan disusul satu kereta, yakni kereta Argo Bromo Anggrek dari Gambir. Di jam
02:33 waktu Indonesia bagian Barat di silang kereta Argo Bromo Anggrek 3 jurusan Stasiun Gambir, Jakarta. Juga di silang kereta Senja Kediri dari Stasiun Kediri tujuan Stasiun Jakarta Pasar Senen 11 menit berselang. Kereta Senja Utama Semarang waktu itu berhenti di jalur 3. Rencananya kereta Argo Bromo Anggrek akan menyusul dari jalur 1 Stasiun Petarukan. Namun siapa sangka ternyata justru ada masalah di sini yang akan berujung malapetaka. Nah, loh kenapa ya? Langgar sinyal dan terjadilah sundulan maut. Kereta Argo Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Petugas telah meminta supaya hati-hati karena ada kereta lain di depannya. Namun sayangnya nggak ada tanggapan dari kru kabin. Diketahui kereta telah melanggar sinyal merah. Apa yang ditakutkan pun akhirnya terjadi. Kereta Argo Bromo Anggrek nyelonong masuk ke jalur 3 dan langsung menyundul dengan keras kereta Senja Utama Semarang. Sundulan maut pun terjadi menggemparkan keheningan pagi buta. Stasiun kecil itu pun mendadak jadi pusat perhatian. Para penumpang selamat berhamburan keluar kereta. Mereka menyadari bahwa telah terjadi tragedi Petarukan Pemalang berupa sundulan maut pada jam 02:45 waktu Indonesia bagian Barat. Tragedi Petarukan Pemalang memakan 36 korban jiwa. Akibat sundulan maut itu, 3 gerbong belakang kereta Senja Utama Semarang mengalami kerusakan parah. Bahkan gerbong kereta terakhir terguling dan rusak sampai nggak berbentuk lagi. Tragedi Petarukan Pemalang yang memecah keheningan pada pagi buta tanggal 2 Oktober tahun 2010 di Stasiun Petarukan memakan korban 36 penumpang tewas dan 40 korban lainnya luka-luka. Sebagian korban tewas mengenaskan tersangkut di lokomotif penarik kereta Argo Bromo Anggrek. Jika dirunut dari beberapa kecelakaan kereta api yang pernah terjadi di Indonesia, tragedi di Petarukan Pemalang menjadi urutan ketiga dilihat dari jumlah korban meninggal dunia. Nomor 1 tetap tragedi Bintaro pada tahun 1987 karena telah memakan korban 156 korban jiwa. Kemudian disusul tragedi Ratu Jaya yaitu pada tahun 1968 yang telah memakan korban jiwa 46 korban. Kesimpulan, tragedi Petarukan Pemalang terjadi akibat sundulan maut kereta Argo Bromo Anggrek ke kereta Senja Utama Semarang pada 2 Oktober tahun 2010 jam 2:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua kereta api mengalami delay ketika sama-sama berangkat dari Jakarta. Namun ternyata masinis kereta Argo Bromo Anggrek diketahui telah melanggar sinyal dan salah masuk jalur. Harusnya masuk jalur 1 Stasiun Petarukan. Ini malah nyelonong ke jalur 3 dan akhirnya sundulan maut dan telah menewaskan 36 penumpang dan menciderai 40 lainnya. Itulah tragedi kereta api yang terjadi di Petarukan Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.